Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Panelis kita hari ini. Banyak orang yakin Gus Dur itu wali Allah. Menurut keluarga itu gimana? Kenapa sih Mbak tidak memilih jalur elit yang dengan satu tanda tangan bisa mengubah banyak nasib? Beberapa orang bahkan memperlakukan Alisa itu bukan sebagai anak presiden, bahkan tidak tahu Alisa adalah anak Gus Dur. Perubahan itu ditentukan oleh influence, dan influence itu tidak selalu ada pada jabatan. Gajah Duduk dipilih karena sudah lama hadir dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfitnya, karena kain sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya serta tidak bisa dibandingkan. Hal ini sesuai dengan tagline kita, Legenda Nusantara, bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Kali ini bersama saya Jason Sampo, pemirsa. Tentunya spesial di Q&A kali ini. Seperti biasa kami hadirkan tamu yang inspiratif untuk Anda. Dan yang kali ini inspiratifnya juga dibilang sangat berbeda. Kenapa? Karena ini spesial juga dengan bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Imlek. Kami akan hadirkan sosok yang juga memiliki nilai-nilai pluralisme dan juga toleransi tinggi yang ia wariskan ini dari sang ayah alias Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias yang kita kenal sebagai Gus Dur. Sudah bisa menerawang ya kira-kira pemirsa siapa sosok yang akan kami hadirkan? Nah, tanpa perlu berlama-lama, kami akan kasih sedikit clue-nya untuk Anda dalam tayangan berikut ini. Sosok inspiratif satu ini dikenal karena dedikasinya terhadap nilai-nilai toleransi dan keberagaman. Ia adalah Alisa Wahid, putri sulung dari Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur. Sebagai anak dari seorang pemimpin besar yang dikenal sebagai Bapak Pluralisme Indonesia, Alisa mewarisi semangat sang ayah dalam memperjuangkan keadilan sosial dan hak asasi manusia. Alisa berkontribusi dalam memperkuat peran perempuan dan generasi muda dalam menciptakan Indonesia yang lebih toleran. Lalu, bagaimana kisah Alisa dalam menjaga semangat keberagaman di tengah tantangan zaman? Kita saksikan di Alisa Nomor Wahid. Langsung saja kita undang bersama Alisa Wahid. Halo Mbak Alisa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita boleh ke tengah lagi Mbak. Seneng bisa ketemu di sini. Senang banget juga karena Mbak Alisa bisa main-main di Q&A Kita dan kenapa ketemu sama kita. jadi senada gini? Loh kan kita kan sebagai sebangsa harus senada nggak sih Mbak? Kurang Seirama juga. beragam nggak sih? Oh justru kurang beragam ya. Tapi nggak apa-apa. Bajunya mungkin nggak beragam. Tapi yang penting kan kita lihat pluralisme yang ada di Indonesia ini beragam. Tapi tetap senada dalam hati dan juga irama. Iya nggak Mbak? Setuju nggak Mbak? Setuju banget. Setuju banget ya. Nah, karena Mbak Alisa juga udah setuju sama saya, setuju nggak ya kalau misalnya untuk memulai segmen Q&A kali ini, saya ajak Mbak Alisa untuk main rapid question. Setuju ya Mbak ya? Boleh ya? Boleh. Oke, ada beberapa rapid question yang akan saya tanyakan nih ke Mbak Alisa. Ini Mbak Alisa harus jawab cepat ya ketika mendengar kata ini, langsung disebut ya. Oke. Jakarta atau Jombang? Jombang. Mengurus bidang sosial atau bidang pendidikan? Sosial. Bakso atau mie ayam? Mie ayam banget. Liburan atau kerja? Kerja. Gitu, emang nggak pengen liburan? Pengen sih. Iya loh, orang banyak healing loh Mbak sekarang. Iya, tapi kalau pergi liburan kenapa keinget kerja ya? Oh gitu ya. Jadi tetap kerja untuk tadi mengurus bidang sosial ya Mbak ya? Sosial, betul. Gitu ya. Terakhir, aktivis atau politisi?
Aktivis. Aktivis ya. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Mbak Alisa Wahid. Boleh Mbak Alisa? Kita Terima duduk. kasih. Kita mau tanya-tanya langsung nih sama Mbak Alisa. Boleh. Aduh, ini apa namanya, sebuah kehormatan ya, Q&A ini bisa menghadirkan Mbak Alisa, sosok Mbak Alisa di sini. Semoga ini bisa menginspirasi nantinya para pemirsa. Kita akan membuka segmen ini tadi kalau udah ada rapid question. Sekarang ada box yang harus Mbak Alisa buka dan nanti akan ada pertanyaan yang akan kita tanya ke Mbak Alisa. Ada, boleh ditampilkan box-boxnya, silakan. Yes, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 box Mbak Alisa. Ada nomor-nomornya. Dari ujung sampai ujung mau pilih nomor berapa dulu Mbak? Nomor 2. Soal toleransi. Nah, ini nih pas banget berarti sama Dekat. sosoknya, dekat ya sama Mbak Harusnya Alisa. nggak susah ini. Harusnya nggak susah ya. Bicara soal toleransi, pertanyaan saya pertama deh Mbak. Menurut Mbak Alisa, Indonesia, orang-orang Indonesia udah mulai bertoleransi atau masih toleransinya masih ya ala kadarnya? Atau udah orang Indonesia udah semuanya udah bisa bertoleransi? Justru begini, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, kita punya toleransi yang tinggi untuk antaragama, tapi sama suku yang berbeda kita agak-agak membatasi. Gitu. Itu dulu. Nah sekarang suku sudah tidak ada persoalan, karena semua suku bisa ditemukan di mana-mana. Gitu. Tapi sekarang yang berdasarkan agama itu agak turun sedikit gitu. Iya, kemarin sempat misalnya nggak mau punya tetangga orang yang agamanya beda, itu suka muncul gitu. Tapi sekarang sudah mulai kembali ya, sudah mulai kesadaran bahwa nggak bisa, ini dunia milik kita bersama nih di Indonesia ini, dan Indonesia aslinya memang tanahnya beragam. Tanah yang beragam. Gus Dur tuh bahkan menyampaikan gini Mas, kalau tidak ada keberagaman, tidak akan ada Indonesia. Gus Dur itu juga dikenal sebagai Bapak Tionghoa Indonesia. Betul, itu kalau nggak salah disematkan di tahun 2004 ya. Iya. Kalau nggak salah ya Mbak, gelar itu atau sebutan itu. Iya. Nah, kalau menurut Mbak sendiri, apa sih sebenarnya seberapa besar kontribusi seorang Gus Dur di zaman itu untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita keturunan Tionghoa? Jadi karena situasi politik pada tahun 1960-an itu ada peraturan pemerintah waktu itu, regulasi gitu ya, regulasi yang menyebutkan bahwa kaum Tionghoa tidak boleh menggunakan nama aslinya yang Tionghoa itu, dan juga merayakan hari besar maupun budaya-budaya asli Tionghoa gitu. Nah itu mulai dari tahun 65. Nah warga Tionghoa dulu Mas kalau mau merayakan Imlek tuh nggak bisa izin dari sekolah, nggak bakalan bisa dirayakan. Nggak leluasa ya zaman itu ibaratnya gitu ya jadi Mbak. orang tuh harus cuti, orang harus merayakannya diam-diam karena nggak boleh. Nah pada zaman Gus Dur menjadi presiden, sebagai presiden beliau merasa bahwa tugasnya adalah memelihara Bhinneka Tunggal Ika dengan landasan keadilan untuk semua. Makanya dicabutlah peraturan tersebut begitu. Karena itu kemudian warga Tionghoa kalau namanya pakai nama khas Tionghoa boleh dipakai, kemudian boleh merayakan Imlek dan tradisi budayanya yang lain juga boleh dijalankan gitu. Yang kita rayakan sampai dengan sekarang kita bisa lihat ya. Iya, akhirnya Imlek pertama kali dirayakan pada tahun 2001 ya di Indonesia. Lalu setelah itu barongsai di mana-mana. Nah, itu kan ekspresi kebudayaan ya gitu. Nah, itu yang membuat kemudian saudara-saudara kita warga Tionghoa merasa bahwa Gus Dur ini jadi Bapak Tionghoa Indonesia. Gitu. Betul. Gitu. Tapi gini, Mbak Alisa karena sudah dari kecil ditanamkan nilai-nilai seperti itu begitu ya. Pernah ada ngerasa berbeda nggak sih kalau ngelihat teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang Tionghoa atau keturunan? Nggak pernah, karena ya? di rumah tuh hampir nggak pernah, kan hampir selalu ada orang ya, selalu maksudnya ada tamu gitu. Nah tamunya udah kadung beragam gitu, jadi kita udah nggak bisa melihat ada sesuatu yang berbeda secara sosial atau secara politik tuh kita nggak tahu gitu. Kita taunya ya santri datang, lalu kemudian ada duta besar dengan wajah
misalnya kulit putih gitu. Habis itu ada duta besar yang orang Arab gitu misalnya gitu. Ada mbok-mbok yang pakai kain gitu ya. Kain yang disampirin itu gitu. Tapi juga ada inang-inang dari Sumatera Utara gitu misalnya. Jadi terlalu banyak warga Papua itu kan sering sekali mendatangi Gus Dur itu. Jadi saya sudah terbiasa dengan itu dan melihat Gus Dur memperlakukan sama. Itu ya kalau misalkan sedang menunggu Gus Dur, antara duta besar sama mbok-mbok tadi itu, sama inang-inang, ya sama aja duduknya gitu. Termasuk rekan-rekan atau keluarga-keluarga yang memang keturunan Tionghoa begitu ya? Betul, Dan merasa terganggu sama sekali ya Mbak ya? Nggak ada Mas. Oke, kalau misalnya Mbak Alisa nggak merasa terganggu dengan hal-hal seperti itu, apakah nanti di segmen berikutnya saya akan juga undang panelis-panelis yang mungkin akan bertanya-tanya nih sama Mbak Alisa. Apakah Mbak Alisa akan terganggu soal itu? Makanya ini kita akan lihat, kita akan buktikan usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Kemudian sama ini yang hitam juga kesetaraan. Wow. Ini saya jualan nih. Dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada Jawaban. Yes, kalau di Q&A pastinya nggak lengkap kalau nggak ada panelisnya. Dan kali ini kami sudah hadirkan 3 langsung panelisnya. Ini dari latar belakang berbeda-beda. Ada penulis, ada pengamat politik, sampai dengan influencer. Kita kasih tepuk tangan. Ada Kang Maman Suherman. Halo Kang Maman, apa kabar? Baik. Baik ya. Ada Ciki Fauzi. Halo Ciki. Dan juga ada Mas Hendy Satrio. Halo Mas Hensat. Oke, kali ini para panelis, tadi kita udah membuka sedikit lah, korek-korek sedikit soal toleransi. Karena sosok yang satu ini kayaknya lekat dengan toleransi yang diturunkan oleh sang ayah, yang kita tahu Presiden keempat Republik Indonesia. Kalau dari masing-masing kira-kira ada pertanyaan dulu mungkin, tapi saya tertarik sama Kang Maman dulu deh. Wow. Kalau boleh Kang Maman itu dibuka sedikit, kok ada unsur-unsur Gus Dur itu di bajunya. Boleh buka nggak tuh Kang Maman? Saya agak-agak tertarik, bener kan? Tuh, boleh Kang Maman ceritain. Apa nih maksudnya nih Kang Maman? Kiaiku. Banyak hal yang sangat pribadi. Tahun 91, atas doa beliau saya bisa berangkat haji. Kemudian saya bilang, apa maknanya wukuf di Arafah? Beliau menjawab sederhana. Kalau kamu nggak percaya berdoa, ya nggak usah berdoa di sana. Gitu aja kok repot. Itu Gus Dur. Saya nanya ke Kiai Zainuddin MZ, apa maknanya? Ikuti apa kata kiaimu. Maka saya berdoa ketika wukuf tahun 91. Saya rindu bapak saya yang sudah wafat 15 Januari 82. Ketika sedang ngaji sambil mendoakan itu, tiba-tiba ada laki-laki datang pakai baju ihram memegang kepala saya. Mirip bapak saya. Dan bapak dia mengatakan terima kasih sudah kamu doakan. Saya jatuh pingsan waktu itu. Karena kaget melihat sosok itu. Teman-teman marah, saya dikira dehidrasi dan lain sebagainya. Begitu saya bilang, kalian lihat sosok tadi? Lihat. Tapi bukan jamaah kita, kayaknya dia salah tenda, dia pegang kepala kamu pergi gitu. Saya laporkan ke Gus Dur lagi. Gus Dur bilang, Allah itu karena kamu memang sangat rindu dengan bapak kamu. Tapi tahun depan, badalkan bapak kamu, hajikan bapak kamu. Gus, saya tahun ini haji Abidin loh, atas biaya dinas. Kata Gus Dur, tahun depan haji Abu Bakar, atas budi baik kantor. Waduh. Dan saya berangkat lagi. Betul ya, kata-katanya terbukti saat itu ya. Ya, karena itu saya mengoleksi baju-baju saya, kaos. Ini semua isinya kaosnya Gus Dur nih. Oke, boleh dikasih lihat nggak Bang? Kang Maman coba. Dibawa langsung loh ke studio loh. Double XL Kang Maman. Oh banyak bener, ada berapa tuh Kang Maman? Saya Gus sama Dur. suami saya ini. Naik Nih. motor Naik ya. Bang. Itu Vespanya dulu. Di Vespanya Gus Dur. Waktu Gus Dur sering nulis dan jadi wartawan. Iya. Ini kesetaraan. Oke. Oke. Bapak kesetaraan bukan cuma Bapak Tionghoa. Iya. Itu ada Iya, lambang-lambang iya. agama juga ya Kang Maman ya? Agama. Ini. Kemudian sama ini yang hitam juga kesetaraan. Wow. Ini saya jualan nih. Ini The Good Father. The Good Father. Kalimatnya yang paling menarik, kemanusiaan harus dibela tanpa syarat. Ini di sini. Iya.
Sebegitunya ya pengaruh atau influence seorang Gus Dur untuk seorang pribadi Kang Maman ya. Sangat. Nah karena itu kaosnya udah banyak, pertanyaannya banyak nggak nih kira-kira untuk Mbak Alisa? Ada pertanyaan apa nih? Kang Maman silakan. Kalau melihat 4 anak-anak Gus Dur, betul ya, empat perempuan ini, betul-betul memang ini di politik, ini di sosial, ini di Gerakan Nasional Literasi Digital, Anita, Iya. Inayah di dunia budaya. Apakah seperti itu memang warisan Gus Dur untuk anak-anak? Betul, tetapi itu kami mencari sendiri. Mencari Justru sendiri. Gus Dur itu membebaskan kita. Bahkan beliau selalu mengatakan bahwa memilih jalan itu nggak harus lihat Bapak gitu. Jadi kami benar-benar didorong untuk mencari sendiri, kamu pengennya apa gitu. Dulu waktu mau kuliah saja, waktu saya tanya, Pak aku pengen kuliah di yang universitas yang keren dong, UI, tapi aku pengen tinggal di Jogja seperti ibu dulu dan Gus Dur juga kan mondok di Jogja. Terus jawabannya begini, di Jogja cuma ada UGM dan UGM bayangan saya nih anak SMA 8 Jakarta. Itu UGM ya ampun universitasnya deso gitu ya gitu. Terus saya tanya gitu ke Gus Dur, saya harus milih mana? Terus jawabannya begini, sekolahnya bagus kalau orangnya jelek ya hasilnya tetap jelek. Sekolahnya jelek tapi kalau orangnya bagus ya hasilnya tetap bagus. Gitu. Jadi rupanya bukan sekolahnya yang penting, tapi kitanya. Dan ternyata setelah saya masuk UGM, ternyata UGM jauh lebih keren sih dari UI, ya karena saya UGM. Jadi lebih bangga sama mater gitu. Iya. Dan Jadi kita mencari sendiri. Adikmu Mas. juga di UI malah disuruh pindah ke DKV Trisakti ya? Iya, itu juga pilihan dia sendiri sebetulnya gitu, Yeni. Intinya adalah setiap kali kita nanya gitu, jawabannya selalu, lah kamu pengennya kemana? Kamu ininya kemana? Konsekuensinya apa? Bisa nggak nanggung konsekuensinya? Bisa. Ya udah, gitu. Itu yang justru membuat kami akhirnya mencari jalan yang terbaik. Ketika kami mulai mendalami ya, benar-benar mendalami dengan bekal diri sendiri gitu kan, nggak ada yang ngatur. Nah akhirnya jadi kita malah saling melengkapi aja. Ketika tahu interestnya Mbak Alisa tuh ke sosial dan juga ngambil kuliahnya psikolog. Responnya seorang Gus Dur waktu itu gimana tuh? Gus Dur waktu itu suka kalau lagi ngobrol sama teman-temannya atau di forum gitu, ini anak saya masuk psikologi tuh karena tahu nanti 20 tahun lagi, 30 tahun lagi di Indonesia banyak orang gila. Gitu jawabannya. Ada ya statement kayak gitu ya? Iya, tapi secara pribadi beliau bilang gini, kamu konsentrasinya pengennya apa sih gitu? Aku sih tertarik pendidikan Pak gitu. Oh ya bagus lah soalnya pendidikan di Indonesia itu penting untuk diperhatikan gitu. Untuk dipikirkan lebih dalam. Tapi setelah itu dalam perjalanan saya lebih banyak di LSM. Jadi ya sudah terus lupa sama pendidikan. Ya itu yang kemudian masih dikerjakan sampai dengan sekarang. Masih pendidikan anak usia dini masih ya. Pendidikan keluarga masih. Gitu. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Mbak Alisa dengan kiprahnya. Oke. Sebelum ke Mbak Ciki, saya juga melihat Mas Hensat tadi senyum-senyum. Kira-kira mau nanya apa sih Mas Hensat? Banyak orang yakin Gus Dur itu wali Allah. Menurut keluarga tuh gimana? Kalau ditanya Gus Dur kan wali. Beliau jawab, iya wali murid. Beliau selalu menjawabnya begitu. Nah karena ada beberapa ya, misalnya di pengajian di sekitar rumah itu, beberapa guru ngaji saya berkali-kali mengatakan bahwa ini salah satu wali di zaman ini yang dimiliki oleh Indonesia. Dia bersaksi, katanya waktu itu satu pengajian dengan Gus Dur, kemudian dia melafalkan, saya titip doa untuk para wali Allah. Nah, kemudian dia melihat ke kanan, Gus Dur melihat dia dan mengucapkan terima kasih. Sejak saat itu dia makin yakin kalau Gus Dur itu wali Allah gitu ya. Nah, keluarga nih yang saya tanya, merasakan keistimewaan itu nggak seperti yang dirasakan umat Islam lainnya? Kalau merasakan keistimewaannya, apakah merasakan? Merasakan, betul. Merasakan betul. Tetapi kami tidak ingin kemudian takabur gitu ya. Jadi ya sudah Allah saja yang menentukan apakah wali atau tidak, itu Allah dengan Gus Dur. Tapi kami ya melihat keistimewaan itu. Saya punya cerita waktu umroh dengan ibu, setelah Gus Dur wafat, umroh dengan ibu, lalu diiringin sama teman-teman yang waktu itu sedang bekerja sebagai buruh bangunan merenovasi Masjidil Haram. Terus ada satu tuh yang cerita sama saya gini, Mbak, saya tuh kemarin dimimpiin oleh Gus Dur gitu, sebelum saya kesini gitu.
Saya tuh sebetulnya Mbak harus ke sini tuh setengah tahun yang lalu, tapi terus nggak jadi-jadi gitu. Salah satunya karena anak saya, dia bilang, saya punya anak umur 3 tahun, hilang. Hilang. 3 hari. Jadi setelah 2 hari dilaporin polisi, belum ketemu gitu. Malam ketiga, malam keempat, dia dimimpiin Gus Dur. Terus dibilangin gini, nggak apa-apa, anaknya sedang main, besok pulang. Terus besoknya anak itu diantar oleh orang. Nah, karena yang bercerita adalah si bapak itu sendiri, kita mau bilang apa gitu kan. Dan yang bercerita mereka dikunjungi oleh Gus Dur dalam mimpinya itu banyak sekali. Kepada saya pribadi itu banyak sekali. Jadi kami sangat meyakini keistimewaan itu, dan tentu dalam pengalaman-pengalaman pribadi juga ada. Tetapi soal wali atau bukan itu bukan hak kami untuk menentukan beliau gitu. Banyak sekali berseliweran cerita bahwa misalnya Gus Dur sudah memprediksi Pak Prabowo akan menjadi presiden di usia senjanya. Kemudian banyak sekali cerita mengatakan Gus Dur sudah mengetahui kapan dia wafat. Dia bercerita akan diantar oleh banyak orang, dia akan ketemu bapaknya beserta tanggal-tanggalnya. Itu beneran diomongin Gus Dur? Kalau yang wafat, iya. Jadi yang wafat itu seminggu sebelumnya Gus Dur berkunjung ke Jombang. Alasannya karena dipanggil oleh Mbah Hashim Asy'ari gitu. Saya ingat banget karena saya nelpon. Saya posisinya di Jogja. Saya menyampaikan bahwa bapak kan kondisinya lagi nggak fit, kundur aja, pulang dulu ke Jakarta karena waktunya cuci darah gitu. Terus beliau bilang nggak bisa, soalnya bapak dipanggil Mbah Hashim gitu. Nah terus nggak kuat, akhirnya ke rumah sakit Jombang. Nah di rumah sakit Jombang itu tiba-tiba ngomong sama adik sepupunya, Dek, aku minggu depan balik ke sini, tolong sampean yang baca doa gitu. Dan benar 1 minggu setelahnya persis kita mengantarkan beliau untuk dimakamkan gitu. Dan malam itu juga, itu kan malam Natal ya, karena 7 hari sebelumnya kan gitu, seminggu benar-benar seminggu lagi gitu. Itu beliau menelpon Romo Beni Susetyo. Nah, Romo Beni itu bilang bahwa Gus Dur menyampaikan bahwa ini aku minggu depan ke Jogja dianterin orang banyak, ke Jogja. Ke Jombang dianterin orang banyak. Itu memang ngomong begitu sih waktu itu. Nah, kalau yang soal Pak Prabowo itu sampai sekarang saya tidak mendengar langsung. Yang ada itu adalah video ketika diwawancara ditanya Gus Dur, dari semua ini, beberapa tokoh ini siapa yang akan jadi presiden? Terus Gus Dur menjawabnya yang paling ikhlas kepada rakyat itu Prabowo gitu. Di antara yang itu. Ada saat itu ya. Iya, dan setelah itu sebetulnya tidak menyebutkan bahwa beliaulah yang akan jadi presiden, tetapi kita dapat insinuasinya itu gitu. Gitu. Tapi kalau yang kepada pribadi kita nggak tahu ya, yang soal akan menjadi presiden di masa tua, karena Gus Dur kan bergaul dengan banyak sekali orang, cerita dengan banyak sekali orang. Muhaimin Iskandar. Harus ada jawabannya ya? Oh, harus dong, karena selalu ada jawaban. Oke, mau jawaban yang menyenangkan atau jawaban yang jujur? Dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Yes. Mbak Alisa, kita buka lagi box 1 sampai dengan 9. Ada mungkin kalau tadi pertanyaan, kalau ini mungkin nanti bisa berbeda. Mungkin Mbak Alisa mau pilih yang nomor berapa? 1 sampai dengan 9. 4. Nomor 4? Ya. Oke, kita buka. Nomor 4, apa sebenarnya isi dari kotak nomor 4? Oh, POV alias point of view. Artinya di sini kayaknya kita diminta untuk nge-games nih kalau point of view. Kita ingin Mbak Alisa itu kasih rating 1 sampai yang 5. Untuk tokoh yang pertama. Nah, 1 sampai 5 ratingnya berapa kalau ini? Ini 5 kuadrat ini. 5 kuadrat ya? 5 kuadrat. Lebih-lebih ya? Lebih-lebih. Apa alasannya pilihnya 5? Karena beliau orang yang walaupun tidak sempurna, tapi berusaha selalu memberikan yang terbaik. Foto yang kedua, tokoh berikut ini adalah Megawati Soekarno Putri, 1 sampai dengan 5. In general 4 deh, karena Gus Dur 5. Karena? Karena Gus Dur 5, beliau 4. 4. Apa Ya, yang membuat banyak. itu dikasih 4, hampir sempurna, hampir 5? Dengan segala dinamikanya, beliau bisa memimpin partai PDIP ini mulai dari insepsinya gitu, maksudnya dari
perjuangannya menjadikan perjuangan, sampai saat ini itu menurut saya butuh kepemimpinan yang kuat, butuh pengaruh atau influence yang besar. Dan jadi itu menurut saya beliau 4. Kita ke foto yang ketiga. Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Iya. Saya kecewa sih di bagian terakhir ya dengan Pak Jokowi. Jadi maaf ya Pak Jokowi, 2 aja ya. 2? 2 aja. Karena kecewa di bagian akhir pada saat mau turun ya? Iya, itu Oke. karena sebetulnya saya banyak memberikan pesan-pesan waktu itu. Pak Jokowi jangan sampai pelanggaran etika di MK ini dilanjutkan gitu. Kita ke foto berikutnya. Nah, ini dia Presiden saat ini, Prabowo Subianto. Ya, ini karena kita belum tahu ya langkah ke depannya seperti apa gitu. Catatan masa lalunya itu membuat kalau rekening ini ada minusnya di catatan masa lalu. Nah ini masa sekarang dan ke depannya akan seperti apa? Nah itu saya belum tahu. Jadi mungkin ya netralnya di 3 deh. 3 ya? 3. Foto kelima, tokoh siapakah yang berikut ini? Muhaimin Iskandar. Harus ada jawabannya ya? Oh, harus dong, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Oke, mau jawaban yang menyenangkan atau jawaban yang jujur? Jawaban jujur. Kita ingin berarti tidak menyenangkan loh. reveal the truth. Ya. Ya, kalau terhadap Mas Muhaimin sebagai saudara, kami tetap bersaudara, masih punya hubungan darah. Tetapi sekali lagi ada sejarah yang belum diselesaikan dan itu saya masih menunggu sampai sekarang. Saya sudah menyampaikan itu secara terbuka, saya sudah menuliskan itu di blog saya sudah menyampaikan itu di mana-mana. Saya hanya butuh Caimin mengakui konflik yang dulu terjadi dan tidak membuat narasi-narasi yang justru membuat Gus Dur itu jadi tidak seperti Gus Dur gitu. Misalnya, oh Gus Dur sebetulnya ini merekayasa konflik ini. Bukan Gus Dur banget, Gus Dur orangnya nggak suka konflik yang sampai seperti itu ya perorangannya. Itu hal-hal seperti itu. Selama itu kita belum resolve, belum ada closure-nya, kalau di psikologi itu namanya closure gitu. Selama itu juga saya masih punya catatan kepada Caimin dan ya -1 oke lah. Aku tuh melihat sosok Mbak Alisa, aku penasaran ya, kenapa banyak pilih bekerja di grassroots, termasuk salah satunya mendirikan Gus Durian dan bergerak dengan Gus Durian, tapi nggak memilih jalur elit kayak anak-anak presiden lainnya, Mbak. Atau mungkin jadi anggota DPR, atau mungkin dengan sejarah Gus Dur mengubah Menteri Peranan Wanita menjadi pemberdayaan wanita. Pemberdayaan perempuan, punten maaf, salah sedikit. Itu kan ada kata-kata berdaya ya. Dan aku ngelihat anak-anak almarhum Gus Dur itu perempuan-perempuan yang berdaya. Kenapa sih Mbak tidak memilih jalur elit yang dengan satu tanda tangan bisa mengubah banyak nasib? Kenapa milihnya selalu grassroots gitu? Itu yang dari dulu aku pengen tanya. Pertanyaan yang sangat filosofis. Satu, pengalaman hidup. Jadi karena saya waktu kuliah sudah banyak menjadi aktif mendampingi masyarakat gitu ya. Lalu setelah Gus Dur wafat, saya keluyuran untuk menemui orang-orang yang merasa dirinya murid Gus Dur gitu. Nah itu sampai ke Manado, sampai ke NTT gitu, sampai ke Madura yang di pelosok kayak gitu-gitu. Nah itu membuat saya semakin melihat realita Indonesia, bahwa Jakarta itu bukan Indonesia. Kalau bahasa saya ya, Jakarta itu beda sekali dengan Indonesia secara umum gitu. Dan saya tiba-tiba sadar bahwa apapun kebijakan yang ada, kalau rakyatnya masih seperti ini kondisinya, ini nih akan ada kesenjangan terus gitu. Dan semakin lama negara harus semakin kuat untuk nolongin gitu. Tapi judulnya tuh jadi nolongin gitu, bukan memberdayakan gitu. Karena itu saya meyakini bahwa kalau rakyatnya belum berdaya, para politisinya akan selalu bisa memanfaatkan gitu. Itu jadi ya sudahlah, memang ini berat, maksudnya bukan pekerjaan yang mudah hasilnya gitu ya. Ya udah, nggak apa-apa dijalanin aja gitu, karena saya memilih itu jalur grassroots. Gitu, karena saya meyakini banget bahwa ada agensinya. Sebetulnya mereka punya kekuatan, tapi mereka tidak memahami konteks persoalannya. Jadi ya sudah, kita kerja di bagian yang itu. Karena kalau masyarakatnya belum berdaya,
selamanya kita akan begini-begini terus. Tapi kalau ke grassroots bukan lebih lama lagi Mbak dibandingkan sekali tanda tangan bener kata Ciki langsung gitu. Iya, Brek bener. gitu langsung jadi Dan Mbak Alisa kebijakan kan gitu. anak presiden gitu. Punya powernya. Iya. Contoh paling mudah ya, waktu dulu saya diminta masuk ke NU, saya ditawarin posisinya di organisasi yang besar. Terus saya bilang, enggak kayaknya di situ saya nggak terlalu minat. Terus ya sudah masuk, maunya masuk di mana? Kalau saya isunya keluarga gitu. Ya udah masuk ke lembaga kemaslahatan keluarga yang itu gini banget itu, maksudnya kecil gitu ya, LKK itu gitu. Terus saya mulai di DIY. Tapi saya meyakini Mbak, dari manapun kita bergerak, sebetulnya kita bisa mendorong perubahan. Nah, saya mulai dari itu, LKK NU DIY pada saat kita belum ada, maksudnya keluarga LKK itu apa gitu. Tapi dari titik itu, saya kemudian sampai dipanggil oleh Menteri Agama waktu itu untuk membuatkan bimbingan perkawinan calon pengantin. Dan sekarang bimbingan perkawinan calon pengantin itu diaplikasikan ke seluruh Indonesia. Ditambah dengan di NU sekarang saya diminta untuk mengepalai gerakan keluarga maslahat NU yang itu dari atas sampai desa. Yang akhirnya banyak dimintain tolong oleh kementerian-kementerian untuk dijalankan gitu. Misalnya pencegahan stunting di tingkat grassroots gitu. Jadi sebetulnya bekerjanya tetap di tingkat grassroots, tapi menjadi menghubungkan antara apa yang ada di kebijakan dengan apa yang menjadi kebutuhan. Karena sebetulnya problemnya di Indonesia salah satu yang sangat besar tuh itu. Antara yang ditanda tangan dengan yang dijalankan itu senjang. Beda gitu ya. Nah saya maunya memperkecil kesenjangan itu, dan saya sering bilang pada tim saya, mohon maaf ini karena ini programnya pemerintah, tolong ini bukan tempat untuk mencari nafkah, tapi kita mau memastikan bahwa anggarannya pemerintah benar-benar jatuh ke rakyat. Karena kita udah tahu kan situasi Indonesia, angka korupsinya seperti apa. Nah udahlah pokoknya semampu saya, apa yang bisa kita bantu untuk dilakukan dari kebijakan turun ke bawah. Karena kebijakan sebagus apapun kalau cara berpikir orang-orangnya masih sama, orang-orang ini maksudnya kita sebagai masyarakat maupun penyelenggara negara maupun politisi, masih sama cara berpikirnya, kita akan ketemu problem yang sama. Wow. Itu akan Mbak muter-muter Alisa, di situ ya. Tapi justru saya tertarik sama beliau karena gara-gara itu main di akar rumput terus. Menteri Pemberdayaan Perempuan sekarang itu kalau di acaranya Gus Dur jadi MC, sekarang jadi menteri dan yang menghadap Ning Alisa. Kondisinya itu. Bahkan yang lebih fatal lagi, beberapa orang bahkan memperlakukan Alisa tuh bukan sebagai anak presiden, bahkan tidak tahu Alisa adalah anak Gus Dur. Di berbagai pertemuan. Iya. Musuhnya pakai pul-pul teto-teto. Nggak pakai pengawalan atau apa. Nggak ya? Nggak perlu kayak gitu-gitu ya Mbak Lisa. Nggak, itu dia. Itu sebenarnya pertanyaan yang menarik tuh. Bagaimana ngelihat fenomena sebetulnya- pul-pul tetot-tetot itu? Oh itu saya pernah nulis tuh. Gemes banget. Nah, gimana? Gemesnya? Gemes Ayo, Mbak, karena suarakan, please. karena gini, karena begini, saya tuh kan seringnya diundang ke luar negeri gitu. Nah, beberapa bulan yang lalu saya pergi ke luar negeri, yang itu pembicaranya acaranya perempuan global gitu, pejuang demokrasi global. Terus pembicaranya tuh presiden, perdana menteri, gitu-gitu. Nggak ada tetot-tetot, nggak ada protokol yang ribet banget gitu. Kayaknya santai banget deh mereka gitu ya. Dan itu beberapa kali gitu saya melihat itu. Paling tidak 3 kali saya lihat di Norwegia waktu di Norwegia waktu itu PM-nya datang, ya ada security door, tapi ya nggak berlebihan Pengamanannya seketat kayak gini, itu gitu ya. gitu nggak kayak kita. Jangankan presiden, ini eselon 2 aja udah begitu gitu ya. Sementara Stafsus. Alisa bawa barang dari luar negeri ke sini, Diperiksa kopernya oleh bea diperiksa, cukai. dibongkar, dan tidak ada yang tahu itu anak presiden. Iya. Iya, waktu itu kali muka saya seperti TKI gitu kali ya. Jadi di bandara Tetap tuh diperiksa, dicek semuanya ya. situ gitu. Terus oke gitu. Yang Terus mereka saya malu nggak ya? enggak, ya dia nggak tahu kan, dia nggak tahu. Cuman memang saya waktu itu tuh saya pengen ngetes gitu. Ini sampai mana sih, kayak gimana sih yang dirasakan oleh Para TKI. saudara-saudara kita Iya. ini, gitu. Terus? Jadi saya ikutin aja. Terus Ya ampun. dia gitu, dia buka, terus habis itu dia ini apa namanya? Ini dari mana? Dari Taiwan gitu. Kan Taiwan kan Tempat TKI. mungkin Banyak, iya. gitu ya. Terus berapa lama ini gitu? 3 hari gitu. Padahal acaranya di Taiwan sama presiden sih gitu Iya. ya, presiden Taiwan. Terus habis itu kok 3 hari
barangnya sebanyak ini, terus buka gitu, terus dibuka, terus dia gini-ginilah gitu. Habis itu terus dia nanya-nanya menurut saya kok ini mancing banget ya gitu. Menuju ke bayar. Menuju ke harus bayar. Belum sampai sih, belum sampai. Jadi dia pertanyaan nih, ini kerja berapa lama? Kerja apa kok banyak barangnya begini? Ini ngapain aja gitu. Akhirnya lama-lama saya sebel, saya bilang gini, kerjanya di LSM. Nah begitu saya sebut LSM, terus dia langsung nengok gitu, terus tutup, terus ya udah gitu. Ya udah terus saya beresin sendiri, nutup sendiri, nurunin sendiri. Kenapa sih nggak tertarik banget sama kekuasaan? Anak presiden yang lain tertarik loh sama kekuasaan. Dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada Jawaban. yes. Kalau gitu di segmen ini sebelum saya kembalikan lagi ke panelis untuk bertanya, kita akan buka box lagi. Kita akan cari pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab sama Mbak Alisa ya. Dari 1 sampai 9, kira-kira 2 sudah, 4 sudah. Ini berikutnya mau di kotak nomor berapa Mbak? 8 deh Mas. 8 ya? Ya. Oke, kita buka kotak nomor 8. Apakah... menarik nih. Ngomongin soal toleransi, ada Wahid Sister. Kayaknya akan ada foto-foto ini yang juga ditampilkan lagi ya. Coba kita lihat. 1, 2, 3, apakah yang akan ditampilkan? Ini dia. Ada Yeni Wahid, ada Anita Wahid, ada Inayah Wahid. Sedekat apa sih Mbak? Mbak Alisa sama ketiga adik-adiknya yang cantik dan kuat dan tangguh-tangguh ini? Deket banget lah. Gitu ya? Iya. Curhat gitu? Iya. Setiap hari komunikasi? Kalau setiap hari komunikasi sih enggak, karena semuanya sibuk-sibuk banget. Tapi kalau ada hal-hal yang paling mengganggu gitu ya, paling ini ya pastinya ke mereka dong. Gitu. Ke mereka. Tapi dari 3 ini, paling dekat sama siapa? Kayaknya sama di semuanya. Rata equal semuanya ya? Nggak pernah takut sama bocornya Inay ya? Inay kan suka bocor tuh kalau di panggung. Kan saya yang paling sering kan dijadikan target, makanya ya sudah nerima aja. Nerima aja. Ini anak sulung yang terimaan aja, nerima aja ya? Terima aja lah kalau Inayah. Daripada dia mencanain yang lain lebih bahaya lagi. Kalau dekat sama semua berarti ya. Kalau namanya sister, itu kan nama saudara adalah dikit-dikit, gesekan-gesekan, konflik-konflik. Itu pernah juga nggak sama ketiga adik-adik ini? Pasti pernah. Pernah juga. Terus kalau udah konflik gimana tuh nyelesain masalahnya biasanya kalau secara sisterhood-nya? Kalau saya sih ya minta maaf aja. Nah itu enaknya jadi anaknya Gus Dur dan Ibu Gitu ya? Sinta Nuria. Nggak silent treatment ya kayak anak-anak sekarang gitu misalnya, yang lagi ngetren, nggak ya? Enggak. Enggak sih. Kalau saya paling gini, sorry ya, aku masih marah sekali, aku butuh waktu. Gitu iya, gitu. Tapi pakai pamit gitu loh. Dan kalau udah ya udah gitu. Kalau udah saya biasanya akan bilang misalnya, Nas, saya manggil Inayah kan Nas gitu. Nas, sorry ya kemarin aku kesal banget dan nadanya tinggi gitu karena aku gini gitu. Kalau disuruh minta Mbak satu kata untuk masing-masing menggambarkan apa yang terlintas di pikiran Mbak Alisa untuk mereka dari Mbak Yeni, Mbak Anita, Mbak Inayah, apa kira-kira? Dari yang muda ya. Ya. Inayah heboh itu apa namanya? Heboh. Ya heboh gitulah. Ceria. Iya gitu. Cuawaan bukan ya? Ya semacam gitulah. Cuawaan ya. Cuawaan tuh lebih ini lagi, lebih heboh lagi. Sisi humor Gus Dur. Berarti turunnya ke Mbak Inayah ya. Dia kalau udah pakai humor kan tanpa rem tuh. Itu dia. Saya kadang-kadang ngerasa kayaknya lebih gawat dari Gus Dur. lebih ini ya, hampir-hampir nyusuk jurang ya. Iya, Mbak Inayah ya. Gus Dur kayak tadi, GusDur kan nggak pernah ngomongin si A, si B gitu ya. Lebih ke dirinya. Gus Dur Inayah kan. 15. Kalau Inayah kan. Lucunya tuh ada humbleness-nya gitu ya. Iya. Itu nggak ada. Inayah juga humble, tapi dia Lebih berani. Berani frontal gitu, menyebut-nyebut Nama orang disebut. nama orang. Aku tuh gitu. pernah inget ada salah satu jokes almarhum Gus Dur, punten ya, kalau nggak salah aku inget kayak presiden pertama gila ini, presiden kedua gila ini, Tahu. presiden keempat bikin orang gila gitu. Itu punten ya, aku dengernya ini kok bercandaan tapi merujuk ke diri sendiri dan ada banyak sisi humble-nya. Iya. Kayaknya nggak ada deh presiden yang lucunya tuh se-humble itu. Yang gila yang milih saya tahu tuh bercandaan itu. Kalau nggak salah kayak gitu kan. Ada jokes Ada dua, gitu. itu ada dua memang. Iya kan? Iya, jadi ada yang milih saya gila sama
saya bikin orang lain jadi gila gitu. mendengar itu. Itu juga nurun ya ke seorang Iya, Inayah ya. Inayah. Jadi Saya heboh suka gitu ya, deg-degan sih cowaan ya. memang. Kalau berikutnya, kalau Ya, Mbak nomor Anita. itu nomor 4 ya. Nomor 3 Anita. Anita itu perfeksionis dan meticulous gitu. Apa-apa tuh harus tertib. Nah, itu Anita gitu. Jadi kalau sama Anita ya harus hati-hati karena dia tertib sekali gitu. Semua ada hitung-hitungannya gitu ya kalau Iya, sama Mbak betul. Anita ya. Gerakan Nasional Literasi Digital salah satu yang giginya paling tajam ini. Mbak Anita Kalau kita ini ya. melanggar soal kode etik literasi digital, 4 pilar literasi digital ini paling bersuara juga. Oh, salah satu yang strict juga ya. Kalau Mbak Yeni. Yeni politisi. Politisi ya. Iya. Gitu. Itu yang terasa. Jadi dia tahu kapan harus bergerak begini, kapan harus bergerak begitu. Itu yang kalau saya karena basisnya ya udah keadilan, kemanusiaan, udah gitu. Nggak mempertimbangkan politiknya gitu. Sementara kalau Yeni akan mempertimbangkan politik. Nah, pernah nggak berbeda Jadi dia pilihan? Hah? Berbeda pilihan politik Nah. dengan Yeni? Sering dong. Sering ya. Nah, apa yang terjadi? Terutama di Pilpres misalnya. Kalau di keluarga kami kan karena sebetulnya nggak ada efeknya tuh saya anak sulung itu saya nggak punya kekuasaan lebih juga gitu di ini karena Gus Dur sangat egaliter dan kita diperbolehkan memilih sendiri itu loh. Dan Gus Dur dengan adik-adiknya juga punya pilihan yang berbeda-beda dan mereka hidup bahagia biasa aja gitu. Jadi kami juga begitu. Itu kamu milihnya itu, iya ya udah gitu. Aku milihnya ini, udah ya. Kita nggak akan saling ngejudge atau saling mempengaruhi, saling memaksa itu enggak. Gitu. Nggak sampai live grup keluarga kan? Kan banyak tuh kejadian kayak gitu kan kalau mau pilpres. Termasuk melarang Gus Durian berpolitik. Kalau itu garisnya Gus Durian. Gus Durian tuh kan membuat kesepakatan-kesepakatan. Iya. Setiap 2 tahun kan kita ngumpul terus kita membuat kesepakatan. Nah kesepakatan yang paling awal itu adalah kalau urusan politik itu urusannya Yeni, silakan ikut Yeni. Tapi kalau Gus Durian itu meneruskan perjuangan Gus Dur yang non politik praktis. Gitu. Karena itu sama sekali tidak boleh berpolitik praktis. Itu Gus Durian manapun. Kalau mau berpolitik praktis, ya keluar dulu dari jaringan Gus Durian, gitu. Supaya teman-teman nggak bingung. Kenapa sih nggak tertarik banget sama kekuasaan? Anak presiden yang lain tertarik loh sama kekuasaan. Iya Mbak, jalur Pelupuk elit. tetot itu. Pelupuk tetot. Jalur elit. Perubahan itu ditentukan oleh influence dan influence itu tidak selalu ada pada jabatan. Tidak selalu ada jabatan. Kita kasih tepuk tangan. Nggak punya jabatan tapi Ya, punya ya. influence bisa lebih banyak berubah. Itu yang kita bisa Hari ini dapetin kelihatannya ya. ada fenomena kalau nggak menjabat nggak keren. Saya nggak menjabat, saya tetap menilai diri saya. Ini jawaban punchline ya. Singkat saja terakhir dari Mbak Alisa, apa kira-kira quotes atau closing statement yang mungkin bisa kita kasih ke masyarakat Indonesia terutama di spesial peringatan pergantian tahun baru Imlek ini, Mbak? Indonesia ada karena keberagaman. Kalau tidak ada keberagaman, tidak ada Indonesia. Karena itu menjaga yang berbeda itu tetap dibiarkan berbeda itu penting. Tapi juga kita harus ingat bahwa ada hal-hal yang menyatukan kita. Nah, yang satu itu jangan dianggap berbeda. Kata Gus Dur, yang beda jangan disama-samakan. Tapi yang sama jangan dibeda-bedakan. Selamat Hari Raya Imlek. Baik, tepuk tangan untuk narasumber kita yang luar biasa inspiratif kali ini. Terima kasih Mbak Alisa Wahid. Terima kasih panelis, ada Kang Maman, Ciki, dan juga Mas Hensa telah bergabung bersama kami di Q&A kali ini. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan jangan lupa untuk kembali saksikan nanti Q&A minggu depan di jam yang sama. Yang pastinya kami hadirkan lagi tokoh-tokoh inspiratif untuk Anda. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah menyediakan baju atau busana untuk saya kali ini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.